Di Indonesia, hutan ditebang abis-abisan demi cuan. Sampai bumi itu nangis, terjadi banjir bandang, tanah longsor. Lengkap tuh paket hemat bencana alam. Nah loh, kita senggol aja terus itu ya pemerintah Indonesia ya. Sementara di China yang terjadi malah kebalikannya. Mereka malah repot menghutankan gurun. Lah kenapa? Apakah demi cuan juga? 大家好，我叫Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty 小喜。Halo teman-teman, suka sama kaos yang Intan pakai? Hari ini open PO terakhir ya, ditunggu sampai jam 10 malam. Ini kaos Xinjia gambar kuda api, ada size dewasa, ada juga size kid. Selain gambar kuda api ada juga custom marga, teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga itu ada banyak pilihan efek, ada efek emas, dijamin kinclong, ini juga banyak diorder ini efek emas untuk Xinjia. Ada juga efek glow in the dark, kalau malam menyala tulisannya, juga ada efek rainbow, kalau kena cahaya keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek pun juga ada. Selain custom marga ada juga tokoh-tokoh karakter China lainnya, apalagi yang samkok ya, lengkap banget mulai dari antagonis sampai protagonisnya itu lengkap semua. Bisa diorder via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman nonton video ini setelah close PO jangan khawatir, ini pun bisa diorder tanggal 1 bulan depan. Okay, let's start! After 40 years of effort, China has built a 3,046-kilometer green belt encircling the desert, the longest man-made desert shield on Earth. It doesn't just stop sand, it's helping lift people out of poverty. Kalau topik sudah nyangkut duit, wis pokoknya China itu wis nomor satu. Ada duit, ada China. Otaknya orang-orang China itu kayak ram khusus yang isinya itu duit semua. Nah, sejak tahun 1978, gurun Gobi itu ditanami pohon. Mau dijadikan hutan, ini namanya reforestasi, penghijauan besar-besaran. Demi apa sih? Apakah UUD juga ujung-ujungnya duit? Teman-teman tahu gurun Gobi yang ada di China kan? Itu adalah salah satu gurun terbesar di dunia. Cilakanya di China, di dekatnya gurun Gobi itu juga ada gurun lagi. Gurunnya juga besar lagi. Gurun Gobi di bagian utara China itu nempel sama Mongolia. Dan gurun satunya namanya gurun Taklamakan di bagian barat China yang terkenal gersangnya. Kok bisa ada dua gurun besar yang ada di China? Apakah orang-orang China itu males siram-siram? Enggak ya, ini dikarenakan ada satu gunung yang namanya Pegunungan Himalaya. Itu gunung tinggi banget, udah gede, berdiri kayak tembok Avenger. Dan itu Pegunungan Himalaya ngebikin sesuatu yang namanya adalah bayangan hutan. Maksudnya kayak gimana? Jadi guys, Pegunungan Himalaya itu tinggi banget ya. Itu tingginya itu 8.000 meter. Meanwhile, awan hujan itu enggak terlalu tinggi. Dia itu berada 1.000 sampai 6.000 meter. Sehingga awan hujan itu nggak bisa melewati Pegunungan Himalaya ini. Karena nggak bisa lewat, ya udah hujannya turun di sini. Akibatnya hujan turun di sisi selatan Gunung Himalaya, sementara sisi utaranya cuma dapat angin doang. Akibatnya wilayah utara China dan perbatasan Mongolia cuma dapat hujan tipis-tipis, kira-kira 100 sampai 250 mm per tahun. Meanwhile, sama China di wilayah lain itu bisa mendapatkan hujan sampai 1.500 mm. Ibaratnya orang lain itu mandi 3 kali sehari, kamu cuman parfuman sehari sekali. Nah, karena keringnya parah banget nih ya di daerah gurun tersebut, maka terbentuklah dua gurun raksasa itu, Taklamakan sama Gobi, yang mana kalau misalkan luas mereka itu dijumlah, luasnya itu 1,6 juta kilometer persegi. Besar banget, itu sebesar 4 kali Pulau Sumatera. Masalahnya, dua gurun ini nggak diem di tempat. Mereka meluas kemana-mana, melebar kemana-mana, kayak mantan yang nggak tahu diri. Padang pasir makin melebar,
tanah makin tandus dan badai pasir itu tiap tahun tambah brutal. Sampai-sampai debu dari gurun pasir ini itu bisa jalan-jalan lintas negara loh. Bisa sampai ke Korea Selatan, bisa sampai ke Jepang, bahkan sampai Amerika. Nah loh, ini ya badai pasir ini andai kata dia punya paspor tuh, dia itu pasti sudah dapat platinum membership, dapat loan gratis. Menurut Royal Geographical Society, perluasan gurun ini guys ya, ini nggak pelan-pelan loh. Mereka tuh ngebut tiap tahun sekitar 3.600 km persegi padang rumput di China itu hilang ditelan sama gurun Gobi. 3.600 km persegi, lebih luas dari Pulau Bali guys. Jadi anggap aja 1 tahun itu satu pulau seluas Pulau Bali itu hilang di China gara-gara dimakan gurun Gobi yang kelaparan. Plus 2000 km tanah lapisan atas itu ikut raib. Belum lagi kalau badai gurun datang. Nah loh, itu kan tadi Intan bilang debunya itu kemana-mana kayak backpacker yang nggak bawa itinerary. Dari daerah utara bisa nyasar sampai kota-kota pesisir timur. Nah ini debu kalau kecampur sama polusi industri itu bisa jadi efek combo yang mematikan. Banyak pihak menuding campuran dua hal ini sebagai biang kerok polusi udara tingkat tinggi di Beijing. Dampaknya apa? Tanah makin tipis, tidak bisa ditanami, tanaman sulit tumbuh, panen gagal terus, sehingga ketahanan pangan di China itu ikut kegetok. Gurunnya tambah lama, tambah luas, panen tambah susah. Di titik itu, pemerintah dan ilmuwan China mulai mikir keras. Ini kalau kita tidak melakukan apa-apa, gurun ini bakal makin besar dan semakin merajalela. Kayak pemerintahan kita ya kan, kalau sampai di titik sekarang ini mereka tidak melakukan apa-apa, ya tikus-tikus itu ya bakal makin besar dan merajalela. Pada tahun 1978, lahirlah proyek yang namanya Tree North Shelter Belt Program, yang mana ya kalau di bahasa Indonesia kan ya lebih gampangnya tembok besar hijau China. Kalau China itu punya Great Wall atau tembok besar yang mana fungsinya untuk mengusir musuh. Ini tembok besar hijau fungsinya untuk mengusir gurun. Penanaman pohon ini dimulai dari tahun 1978 dan diperkirakan selesai tahun 2050. Pada saat itu diperkirakan sabuk pohon program ini akan membentang sepanjang 4.500 km, mencakup 100 miliar pohon dan akan menjadi proyek rekayasa ekologi terbesar di dunia. Dinding ini sudah menjadi hutan buatan terbesar di dunia. Great Green Wall ini dibuat China ya untuk ngerem perluasan gurun. Tapi teman-teman jangan ngebayangin itu tembok beneran. Enggak ya, tembok enggak bisa dong dipasang di atasnya padang pasir kayak gitu. Itu tuh pohon yang dijejer-jejer, memanjang, melebar supaya gurun itu enggak makin liar. Pohon ini itu ibaratnya jadi tameng yang mana mereka itu menahan angin kencang yang mengebawa badai debu dari gurun Gobi dan tak lamakan. Soalnya badai itu bisa ngerusak tanah, bikin panen itu jeblok. Selain jadi tameng, pohon-pohon ini juga dipakai untuk ngerem bukit pasir. Jadi di gurun itu bukit pasirnya itu bisa jalan-jalan guys. Kena angin itu jalan mereka. Mereka juga bisa pindah tempat dan nutupin lahan-lahan panen. Nah, akar pohon itu membantu menahan pasir supaya pasir itu nggak kabur kemana-mana. Terus di beberapa lokasi mereka juga nyebarin kerikil di permukaan tanah. Fungsinya ya buat nguatin tanah biar permukaannya nggak kemana-mana, bisa keras lagi, nggak gampang terbang atau kehapus sama angin. Nah, sekarang kan sudah hampir 50 tahun ya. Program Great Green Wall ini itu sudah memberikan hasil yang nyata. Menurut penelitian dari para ilmuwan Beijing,
proyek penghijauan ini itu juga membantu mengurangi badai debu. Kenapa? Karena dengan makin banyaknya pohon, udara itu jadi lebih lembab, curah hujan naik, dan itu bikin debu itu gampang turun ke tanah, bukan terbang ngider kayak laler. Profesor Ming Hung Tan, peneliti utamanya, menemukan hal yang menarik. Makin banyak pohon berarti debu itu makin lemah, makin berkurang. Di tahun 1978 frekuensi debu itu turun terus-terusan sampai di tahun 1999 frekuensi debu itu turunnya sudah 81% dibanding tahun 1989. Menurut Tan, salah satu penyebabnya adalah ya tembok hijau raksasa ini ngefek banget itu ditanemin pohon-pohon segitu banyaknya. Kesimpulannya apa? Apakah UUD? Ya memang kesimpulannya UUD, ujung-ujungnya duit, tapi itu demi rakyat, masuk ke kantongnya rakyat. Ya apakah pemerintah untung? Untung juga kok, roda perekonomian itu jalan. Tidak ada rakyat yang dirugikan. Ini mereka melakukan ini kan biar tanahnya itu nggak makin tandus, petani tetap bisa nanam, desa tetap bisa hidup, orang kecil tidak jadi korban. Ya tapi kalau mau seperti ini, korupsi harus dihilangkan dulu. Nggak bisa itu ada suap menyuap kayak gitu, itu enggak bisa. Tapi jangan khawatir guys, China dulu juga korupsinya luar biasa sampai muncul satu pendekar yang namanya Chu Rongji ini. Makanya sekarang imbasnya China itu bebas korupsi. Ya ada korupsi tapi ya nggak menggila. Kalau teman-teman pengen tahu sepak terjangnya Chu Rongji, Intan pernah bahas ya di video ini. Nah sekarang kita menunggu pendekar dari Indonesia, menunggu Chu Rongji dari Indonesia. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. By 2023, the area was transformed into a lush poplar forest. All lost to the wind. 以前就是不能开窗户啊，刮着风得把你昨天要把你刮走了，感觉那时候我还挺瘦，我都不敢出去。现在土少了，这沙尘暴少了，我们的废铁盒也少了。 Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.